Oke, halo teman-teman. Ya, oke teman-teman, ini melanjutkan yang video sebelumnya. Kita sudah membuat ini ya, sudah membuat perancangan database-nya kita. Database sederhana, database-nya kita beri nama portofolio. Kemudian ada dua tabel ya, tabel user dan juga tabel profile. Saya menambahkan satu data ya, saya sudah menambahkan satu data. Ini insert into username, saya tambahkan admin, passwordnya enter saja. Satu data ini nanti yang akan kita gunakan sebagai dummy data ya, testing untuk nanti kita membuat fitur login-nya. Oke, hari ini untuk video yang ini nanti mungkin agak panjang ya, kita langsung saja. Nah, yang pertama karena nanti ada ini ya, karena kita nanti ada proses login-nya, terus komunikasi data, maka kita perlu mengganti ekstensinya ya teman-teman ya. Ekstensinya perlu diganti. Sudah tidak bisa menggunakan HTML, tapi akan menggunakan PHP. Semuanya kita ganti menggunakan ekstensi PHP. Sama juga ya untuk yang di dashboardnya. Jadi nanti ada beberapa bagian yang perlu kita sesuaikan. Oke, selanjutnya kita ini ya, proses loginnya dulu ya. Kita sudah punya database, ada ininya. Oke, kita buat satu file terlebih dahulu, yaitu file yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan koneksi ke database-nya kita. Saya taruh di sini saja, php untuk memulai file PHP ya, jangan lupa seperti ini. Oke, ini kita melakukan koneksi ke database. Yang pertama kita simpan apa? Server name-nya dulu ya, server name. Ini kita localhost. Setelah itu kita juga punya username-nya ya, username dari ini database-nya kita, MySQL-nya kita. Teman-teman nanti sesuaikan saja ya untuk data sesuai dengan database di tempatnya teman-teman gitu. Untuk di tempat saya username-nya root. Kemudian untuk passwordnya kebetulan saya kosongi ya. Jadi kalau misalnya default ketika teman-teman ini seharusnya kosong. Yang terakhir adalah nama dari database yang database yang akan kita gunakan. Kita menggunakan database ini ya, portfolio. Portfolio. Nah, terus kemudian kita membuat satu variabel koneksi gitu ya. Koneksi sama dengan ini function ya, function API dari PHP. Kita bisa menggunakannya MySQL underscore connect. Setelah nanti kita isikan beberapa parameternya. Yang pertama adalah server name yang kita gunakan, terus kemudian username, password, adalah database kita. Ya, mungkin seperti ini cukup simple ya, cukup singkat. Ya, kita sebenarnya bisa juga kita tambahkan di bawahnya ya. Jadi untuk mengecek kondisinya, ini buat pengecekan. Kalau misalkan koneksinya ini bernilai tidak true ya, tidak true, maka nanti muncul errornya apa sih itu. Ini kita coba koneksi gagal. Terus kemudian kita tambahkan apa kira-kira koneksi gagalnya gara-gara apa. Sekali ini kita ya, connect error. Jadi nanti biar muncul errornya apa gitu. Oke, mungkin seperti ini. Saya rasa seperti ini udah cukup ya. Oke, kita coba dulu running. Oke, untuk melakukan runningnya
karena ini karena sudah ini ya, teman-teman menggunakan PHP otomatis untuk melakukan runningnya sedikit berbeda. Jadi teman-teman bisa lakukan seperti ini, php min s kemudian localhost. Nah terus kemudian teman-teman mau menggunakan port berapa gitu ya, saya menggunakan port. Kita coba running. Oke, tidak ada masalah ya, masih bisa dijalankan. Ini error karena tadi sudah kita putus. Nah kita coba akses di sini tadi, koneksi.php. Oke, tidak ada masalah ya. Kalau tidak ada masalah berarti artinya ya koneksinya aman gitu. Sudah bisa connect ke database-nya kita. Nah, selanjutnya kita coba bikin untuk yang form untuk proses ini ya, proses di login-nya. Oke, di bagian proses login ini kira-kira ya kita langsung dulu aja ya. Kita coba lakukan login-nya dulu. Ini di proses login yang pertama di sini ya, yang perlu diperbaiki form action. Actionnya nanti kemana? Ini belum ada ya. Kita tambahkan proses login.php. Ini email maka kita ubah ya. Ini jadinya kita menggunakan username. Name-nya adalah username. Jadi ini bukan seperti ini ya. Username-nya misal Widi gitu. Jangan lupa mengisikan bagian name, karena ini nanti yang akan diakses. Oke, tipe submit sheet. Ini mungkin seperti ini aja. Terus setelah itu kita buat satu file ya, untuk proses loginnya, ya sebenarnya ini opsional ya teman-teman ya. Kalau saya pisahkan, jadi untuk formnya ada di sini, tapi untuk prosesnya itu saya pisahkan di file yang lain gitu. Ya nanti kalau saya mungkin supaya lebih mempermudah nanti. Oke, sekarang kita buatkan file PHP lagi ya. Nah, yang pertama di bagian ini maka kita akan include file koneksinya kita. Ini untuk nanti karena kita akan melakukan koneksi ke database, koneksi.php. Jadi setiap kita ingin melakukan komunikasi data, kita perlu untuk melakukan koneksi atau memanggil file koneksinya kita terlebih dahulu. Terus habis itu kita tadi kan punya dua data ya. Pertama username. Ini kita mengambil data yang dari formnya tadi, $, tipenya tadi kan post ya. Terus kemudian di dalam sini adalah name-nya tadi, username. Ini untuk mengambil tadi isiannya ya dari form. Setelah itu password. Post di bagian sini sama ya, password. Oke, nah kemudian kita akan mencocokkan isian dari form yang kita buat tadi. Jadi dari sini ya, isian dari form ini akan kita cocokkan dengan yang kita miliki di sini, di database. Cocok atau tidak isiannya gitu. Kalau misalkan cocok, yang kita inputkan admin, terus passwordnya enter saja, maka nanti proses login akan berhasil gitu ya. Ini kita coba result. Ini kita mengambil datanya dulu ya, MySQL. Ini function di PHP teman-teman, MySQL query. Setelah itu kita melakukan koneksi terlebih dahulu. Karena kita sudah melakukan include koneksi, maka kita bisa menggunakan ini variabel koneksi ini. Ini koneksi ya, variabel koneksi. Setelah itu kita lakukan query-nya, select query SQL biasa ya, select bintang. From kita punya tabel apa tadi? User ya. User untuk menyimpannya. From user. Terus kemudian kita kondisi where-nya adalah username sama dengan apa kira-kira teman-teman? Sama dengan itu tadi ya. Username. Bisa kita tambahkan lagi. Misal kita ingin tambahkan n gitu ya. N. Jadi dua-duanya harus sama, username dan juga passwordnya. Passwordnya harus sama juga. Seperti ini. Oke. Setelah itu kita cek
ada datanya, kita masukkan ke sini. User ya, supaya lebih kebaca teman-teman. MySQL fetch array ya. Ya, ini untuk mengambil datanya. Oke, setelah itu di dalam perulangan loopingnya ya, jadi di dalam while-nya ini kita simpan datanya, data yang sudah kita berhasil diakses dari database, kita masukkan ke sini. Yang ingin saya ambil hanya username-nya saja. Nanti username akan kita simpan ke dalam session. Masih ingat ya teman-teman ya, session itu nanti untuk menyimpan data sementara kita gitu. Jadi setiap mengakses kita nanti akan mengecek sessionnya sudah ada atau belum gitu ya. Ini user, kita mengambil apa? Yang mau kita ambil adalah username. Oke, sudah sampai sini. Agak panjang ya. Nah, setelah itu, setelah bagian sini ya, bagian sini itu ini kita mengambil datanya, terus kemudian dimasukkan ke sini user session ini untuk menyimpan data dari database-nya kita, dari tabel user tadi. Yang kita simpan adalah ini ya, untuk yang data username-nya saja. Setelah itu kita akan membuat ini ya, percabangan if else. Kalau misalnya memang ada datanya, maka nanti akan masuk ke halaman dashboard. Kalau misalnya tidak ada datanya, maka nanti akan dikembalikan ke halaman index. Kita coba kita coba dulu ya. If yang pertama kita cek dulu ya, if iset. Nah, ini untuk mengecek apakah user ini ya, nanti datanya di sini tuh bernilai true atau tidak gitu. Kalau ada datanya maka dia bernilai true. Ini user session ya, user session kita cek dulu di sini. Terus kemudian kita simpan ke dalam session. Nah, kita ini membuat session. Sessionnya sama ya, saya beri nama username. Jadi nanti setiap melakukan login saya bisa mengambil ini. Isian datanya adalah ini tadi, data dari Ini data yang kita ambil dari database ya. Jadi sessionnya saya mengambil memberi namanya username, terus saya ambil dari ini tadi, dari database. Nah, ketika sudah disimpan di sini, terus kemudian kita akan melakukan redirect. Redirect ini yang nantinya kalau berhasil, maka nanti akan masuk ke halaman apa kayak gitu ya. Ini header, kita coba dulu saja. Oke, ini seharusnya berarti nanti masuknya ke sini ya, dashboard. Habis itu ini, kita coba dulu saja. Ini untuk sorry, ada yang salah. Locationnya adalah filenya ya, lokasi dari filenya. Dashboard /manage profile.php. Atau kita coba tes dulu ya. Kita tes dulu dengan membuat file baru ya. Kita tes dulu dengan membuat file baru. Di sini misal apa? Dashboard.php. Isinya adalah sederhana. Halo. Oke, locationnya saya belum menyiapkan ya untuk yang file dashboardnya sebelumnya. Oke, seperti ini. Terus kemudian kondisi else-nya ya. Kalau misalkan memang tidak ada isinya gitu ya, tidak ada isinya, maka kita menyimpan ke dalam session itu sebuah error ya. Saya error untuk nanti mengirimkan message errornya apa gitu. Misal message error yang di sini adalah data Anda tidak ditemukan. Jadi datanya salah gitu. Data Anda tidak ditemukan. Header-nya kita redirect location, kita kembalikan lagi ya datanya ke apa? Kita kembalikan lagi ke login berarti ya. Login PHP. Oke, untuk proses loginnya seperti ini kurang lebih teman-teman ya. Untuk proses loginnya kita menyimpannya di sebuah variabel, terus kemudian kita gunakan untuk mencocokkan data di ini ya, di database.
kita buat sessionnya. Nah sekarang kita ada yang perlu kita ini dulu ya, perbaiki, yaitu di bagian login. Karena kita menggunakan session, maka di sini juga harus ditambahkan apa? Setiap ingin menggunakan session, maka di sini harus jangan lupa session start ya. Sorry, bukan session apa? Session start. Ini session start di sini. Kemudian di login juga perlu kita perbaiki di bagian atasnya ya. Di bagian atasnya nanti yang untuk memberikan tadi message, kalau misalnya ada message errornya gitu, kita tambahkan di sini dulu. Yang pertama adalah kita buat file PHP ya. Kita tutup di sini. Kita session start. Setelah session start, kita mengecek ya, melakukan pengecekan if iset lagi, if iset sessionnya sudah ada belum gitu ya. Yang pertama kita coba cek dulu session errornya ada atau tidak. Kalau session errornya ada, maka nanti ini akan kita cek dulu ya, ada atau tidak datanya. Kalau ada maka kita simpan ke dalam message ya, message error gitu, sama dengan apa, session. Kita mengambil dari yang tadi ya, ini mengambil datanya dari sini teman-teman. Kita ambil datanya dari ini session error nih, jadi nanti disimpan ke dalam variabel message error. Setelah itu kalau misalkan else-nya ya, else-nya adalah message Anda login dulu. Oke. Bagian sini setelah itu yang perlu kita tambahkan lagi adalah sebentar, ini sudah tepat belum ya, iset. Oke. Kayak kurang satu ya. Udah tepat ya, kurang satu tadi. Nih kita tambahkan di sini ya, untuk message-nya kita tambahkan di sini p echo apa untuk message. Oke, mari kita coba ya teman-teman. Saya juga penasaran apakah berhasil atau tidak. Kita coba dulu. Masih tidak ada masalah ya. Oke. Username. Kapan Anda login dulu? Oke, username-nya adalah tadi apa? Admin. Enter saja. Aduh. Undefined variable message di login. Oke. Undefined variable message. Ya, sorry. Ini bukan message ya. Ini harus sama namanya. Message error atau ini gini aja. Seperti ini ya. Kita coba lagi. Kita ulang. Datanya tidak ditemukan tadi ya, karena ada error. Oke. Yang pertama admin. Enter saja. Oke, datanya tidak ditemukan. Admin. Enter saja. Kembali di sini ya. Oke, saya coba dulu. Saya coba potnya sudah jalan ya. Kayaknya ada masalah. Enter saja, username-nya admin.
Jadi sessionnya di sini belum bisa teman-teman. Oke, kita coba di sini ya. Oke, kita ini dulu deh. Kita coba debug dulu ya. Kita coba dulu. Ini ya, undefined array key dia di line 5 dan 6. Baris 5 dan 6. Kenapa undefined? Sorry. Oke, ada yang kurang ya teman-teman ya. Ini sangat ini banget ya. Metodenya kurang. Seharusnya jangan lupa metodenya post seperti ini ya. Sorry, ini kesalahan saya. Oke teman-teman, kita coba lagi. Jadi ini datanya akhirnya masuk ke sini ya. Harusnya tidak ada karena metodenya belum saya inputkan gitu. Sorry, ini bukan proses login. Bagian sini admin enter saja. Oke, admin sudah tepat. Berarti ini tadi ya. Ya, salahnya adalah saya belum memberikan nih metode post. Ini sangat wajib ya, metode dan juga action ya. Jangan lupa di semua form. Oke, setelah ini kita coba running lagi yang di bawah ini. Bismillah, semoga nanti setelahnya sudah beres ya. Oke. Oke, beres ya. Masuk ke dashboard. Udah sesuai berarti ya. Halo, ke halaman baru. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan isiannya salah ya. Widayat misal. Ya. Data ada tidak ditemukan. Kenapa data ada tidak ditemukan terus ya? Oke teman-teman, itu tadi ya. Jadi kita sudah selesai membuat admin, kemudian ini enter saja. Ketika di enter kita sudah berhasil melakukan login. Ya mungkin untuk yang step pertama ini ya, kita sudah selesai membuat fitur loginnya. Selain nanti kita akan akan kita konekkan dengan dashboard. Nah nanti setelah dashboard akan kita membuat untuk CRUD-nya ya. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih teman-teman. Dadah.